Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam reproduksi sehat. Saya tidak praktek dan saya berjanji di Instagram akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada Q&A. Yang pertama nih ada pertanyaan dari Novi Septian dan Septian Gate bahwa ini pertanyaannya, Prof, torsa saya IgG-nya positif semua. Jadi IgG positif semua, IgM negatif. Apa bisa program? Nah, ini harus diketahui bahwa di dalam perencanaan kehamilan ada pemeriksaan TORS yang selalu ditakutkan. Padahal itu tidak begitu bermakna untuk program kehamilan. TORS itu ada IgG dan IgM. Nah, kalau ada infeksi apapun, toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, ataupun virus corona, itu yang pertama akan keluar adalah pasukan. Jadi sistem imun tubuh, yaitu imunoglobulin M. Dia akan cepat merespon seperti tentara, kemudian musuh itu virus atau akan dieliminasi dengan IgM. Jadi IgM itu akan cepat keluar dari sistem kekebalan tubuh dan mengeliminasi virus. IgM itu berlangsung sebentar, yaitu sekitar 3 bulan. Kemudian karena IgM kemampuannya terbatas, maka ada pasukan kedua. Pasukan kedua itu adalah imunoglobulin G, ya. Jadi imunoglobulin G. Nah, imunoglobulin G itu adalah sistem kekebalan tubuh. Dia akan mengenal terus kalau ada serangan baru. Jadi IgG terhadap toksoplasma tadi pertanyaannya ya. IgG terhadap rubella, IgG terhadap sitomegalovirus. Nah, tapi semua IgM-nya negatif. Oleh karena itu, serangan yang akan terjadi apabila ada infeksi baru, IgG ini menjadi sistem kekebalan tubuh. Justru kalau IgG-nya ada, berarti Anda sudah terkena infeksi dan juga mempunyai kekebalan tubuh yang baik. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan di bawahnya, bagaimana kalau IgG dan IgM-nya positif, gitu ya. Nah, kalau IgG dan IgM-nya positif, artinya infeksinya baru terjadi. Ya. Nah, untuk melihat reaktivasi, ada yang disebut IgG avidity, ya. Jadi dilihat avidity-nya. Ya. Apabila avidity-nya rendah, itu infeksi baru terjadi. Tapi apabila avidity-nya tinggi, itu aman, ya. Artinya nggak apa-apa mau program selanjutnya. Itu ada 3 pertanyaan, karena tadi si impinya sampai 1377. Yang kedua adalah dari Bu Mas Hitani Sa, ya. Ada benjolan di ketiak ketika hamil sampai melahirkan, jadi tambah agak besar. Apa berbahaya? Ya, ini perhatikan. Kalau ada benjolan di ketiak pada saat kehamilan, itu bisa normal, ya, atau tidak normal. Benjolan di ketiak itu adalah reaksi dari pertumbuhan akibat kehamilan. Kalau wanita hamil, tubuhnya itu akan berubah. Pertama, dia akan bertambah berat badan, bertambah cairan, sehingga kadang-kadang kaki bengkak, pantat lebih besar, payudara lebih besar, kemudian juga tangan menjadi bengkak. Nah, itu alami pada wanita hamil. Nah, bagaimana dengan payudara? Payudara juga akan tumbuh dengan hormon-hormon untuk mempersiapkan menyusui, gitu ya. Nah, tumbuhnya bagaimana? Yaitu ada kelenjar susu. Dalam kelenjar susu itu ada kelenjar getah bening yang
muaranya adalah ke aksila atau ke dalam aksila ketek ya, di dalam ketiak ya, ketiak. Nah, di dalam ketiak biasanya bisa juga timbul benjolan. Nah, hanya membedakannya apa? Membedakannya bisa juga karena infeksi. Kalau benjolan itu karena pertumbuhan, reaksi dari dari tubuh terhadap pembesaran payudara, dia akan terjadi benjolannya tidak sakit, ada benjolan. Tapi kalau benjolannya itu disertai infeksi, akan merah dan sakit, dan itu yang harus dilakukan pengobatan. Kemudian juga ada juga yang kadang-kadang nanya apakah saya kena kanker atau bukan. Ya, biasanya tidak. Ya, jadi tidak usah khawatir. Yang penting dilihat benjolannya itu merah atau tidak, ada kelihatan seperti sakit. Kalau dia infeksi itu sakit pasti, ya, karena ada inflamasi, ya. Oleh karena itu kalau tidak sakit, tidak ini, biasanya setelah menyusui akan kembali normal. Ini ada juga dari Permata Mira, terima kasih dok, cuma mau bilang sehat selalu, terima kasih atas doa-doanya. Dan Reti Hetika juga terima kasih, dia mengatakan tetap sehat dok supaya bisa praktek lagi. Nah, ada pertanyaan, dok, kalau sudah diagnosa PCOS masih bisa inseminasi atau tidak? Saya kira salah satu PCOS itu adalah salah satu kelainan. Jadi ini supaya Anda mengerti, gangguan haid itu masuknya. WHO membagi 4 gangguan haid, ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. PCOS yang paling banyak gangguan haid itu. Jadi PCOS merupakan 90% penyebab dari gangguan haid. Nah, bisa nggak diinseminasi? Bisa, namun PCOS itu harus dilihat gradingnya, berat atau tidaknya. Kemudian juga lihat, Suci berat badannya berapa, indeks massa tubuhnya berapa. Karena PCOS itu ada 4 kelas, juga berbeda. Ada PCOS pada orang kurus atau lean PCOS, itu biasanya lebih refrakter atau lebih sulit diobati dengan metformin, ya, insulin sensitizer. Tapi biasanya PCOS pada orang-orang yang BMI-nya tinggi atau dalam kata lain adalah obesitas atau gemuk, ya. Nah, itu sebelum inseminasi atau program harus ada persiapan dulu. Persiapannya apa? Olahraga, perbaiki kualitas hidup, ya. Jadi yang paling penting turunkan berat badan. Kalau dia overweight, berapa berat badan yang ideal diturunkan pada seorang yang akan program kehamilan? 10% dari berat badan awal. Misalnya berat badannya 80 lah. Kalau bisa turunkan 8 kilo atau 10 kilo. Akan lebih respon. Mungkin sebelum program hamil sudah hamil duluan gitu ya. Tentu dengan diberikan insulin sensitizer. Karena insulin sensitizer seperti metformin, maaf saya tidak bisa menyebut nama obat. Insulin sensitizer itu bisa membuat respon terjadinya ovulasi, dan itu bisa menyebabkan adanya ovulasi dan kehamilan. Nah, kemudian Anggia, apakah PCOS kalau berat harus selalu di laparoskopi? Tidak. Nanti karena ada pertanyaan banyak mengenai laparoskopi, saya akan jawab di sesi 2 mengenai laparoskopi ini. Ya, jadi tidak selalu PCOS itu harus di laparoskopi. Apabila PCOS-nya berat, tadi saya katakan ada 4 grade, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tipe 1 itu paling lengkap. Dan apabila kadar LH, hormon LH-nya lebih dari 10, atau ovariumnya volumenya lebih dari 10, kemudian tebal, itu baru salah satu indikasi untuk laparoskopi. Dan juga dilihat infertilitasnya.
Apabila kurang dari 3 tahun, ya tidak usah dilaparoskopi dulu. Laparoskopi apabila lebih dari 3 tahun ada indikasi, kemudian juga lihat hasil spermanya baik atau tidak. Ya, kalau baik ya laparoskopi. Kalau tidak, kenapa dilaparoskopi? Bisa dilakukan bayi tabung langsung karena spermanya jelek sekali, tidak mungkin kehamilan normal. Jadi laparoskopi pada infertilitas ada 2 tujuan. Pertama adalah untuk supaya bisa hamil normal. Yang kedua adalah mempersiapkan seseorang apabila ingin bayi tabung. Kalau misalnya ada hidrosalping atau endometriosis, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada 5 atau 6 penanya. Nanti tahap 2-nya kita jawab di tahap 2. Terima kasih, salam reproduksi sehat.